Bangunan sebagus ini dulunya apa ya? Masih awet lagi. Cara ngurusnya gimana ya? Pernahkah terlintas di pikiran kalian bagaimana bangunan ini dibuat? Lalu kapan pembuatannya? Dan bagaimana melestarikannya? Taman Sari yang juga dikenal sebagai Istana Air Taman Sari adalah sebuah cagar budaya yang terletak di Yogyakarta, tepatnya berada di Patehan, Kompleks Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kata Taman Sari berarti taman yang indah. Terdiri dari kolam-kolam dan unsur air yang mengelilinginya, menjadikan tempat ini memiliki julukan yaitu Water Castle. Taman Sari juga dijuluki dengan The Fragrant Garden karena banyaknya pohon dan bunga yang ditanam di kebun sekitar bangunan. Saat ini, Taman Sari telah menjadi tempat wisata yang juga menjadi sumber autentik dan warisan budaya di Yogyakarta untuk mengenang kebesaran Sultan Hamengkubuwono I. Sebagai bangunan wisata yang dikelola oleh Keraton Yogyakarta, pihak keraton mewajibkan pembelian tiket untuk memasuki kawasan Taman Sari dan juga menyediakan fasilitas tour guide bagi seluruh wisatawan. Nah, kita sudah memasuki kawasan Taman Sari. Sebelum masuk ke Taman Sari, kita perlu membeli tiket dulu seharga 15.000 di sebelah sini ya. Kayak gini contoh tiketnya. Begitu memasuki area utama, kita akan disambut oleh keindahan arsitektur yang dipengaruhi oleh berbagai budaya, termasuk budaya Hindu, Buddha, Islam, dan Cina. Terdapat juga kebun-kebun kecil yang menyambut pengunjung di area masuk. Salah satu daya tarik utama adalah Umbul Binangun. Di sini terdapat kolam pemandian dengan air berwarna hijau bening yang dikelilingi oleh bangunan eksotis. Ini adalah tempat di mana para seliraja mandi dan bersantai. Jengkeng, walaupun jalannya 5 meter, 10 meter harus jengkeng. Kami peragakan Pak, jadi Mbak bisa berimajinasi. 1, 2, 3, itu sampai depan begitu Mas. Renovasi tahun 2004 gak hilangkan karena jamban ini pernah sebagai cermin jadul ketika ini isi air minum untuk monitoring atau melihat traputinya manis. Duduk manis tidak lepas dengan disertai segelas teh ya. Setiap sudut yang ada di Taman Sari memiliki ceritanya tersendiri yang mencerminkan kehidupan kerajaan di masa lalu. Saat ini, Taman Sari yang ada telah beralih fungsi dari tempat peristirahatan dan juga tempat pertahanan menjadi tempat wisata populer di Yogyakarta. Mulai dibangun pada tahun 1757, Taman Sari didirikan di sisa-sisa pesanggrahan Garjitawati atau keraton tua sebelumnya. Berdasarkan fungsi awalnya, bangunan ini kemudian terdiri dari lorong-lorong bawah tanah, kolam pemandian dengan tempat ganti pakaian, kolam latihan berenang, ruang untuk menari, dapur, dan lain-lain. Taman Sari dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan arsitek Demang Tegis, warga negara Portugis. Beliau menciptakan gaya arsitektur baru yang merupakan campuran gaya Jawa dan Portugis. Pembangunannya menyusul ratifikasi Perjanjian Giyanti yang disebabkan oleh perseteruan internal keraton yang berujung pada terpecahnya Mataram menjadi 2 bagian, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dahulu, Istana Air ini bukan sekedar taman yang indah, namun juga digunakan untuk tempat perlindungan. Pintu air akan dibuka sehingga air akan mengaliri jalan tersebut dan menenggelamkan musuh-musuh yang mengejar. Bangunan Taman Sari kemudian selesai dibangun pada tahun 1765 yang ditandai dengan Candra Sengkala, Lajering Sekar Sinesep Peksi yang menunjuk pada tahun 1691 Jawa. Bangunan Taman Sari yang ada saat ini sudah sempat mengalami konservasi yang diakibatkan oleh gempa hebat pada tahun 1867 dan akhirnya renovasi secara serius dilakukan mulai tahun 1977. Namun, hanya sedikit sekali bagian dari bangunan Taman Sari yang bisa diselamatkan saat itu. Pada tahun 2006, gempa tektonik berkekuatan 5,9 skala Richter ini sekali lagi datang dan membawa kerusakan kembali pada Taman Sari. Proses renovasi dan revitalisasi pun kembali dilakukan dengan memperbaiki beberapa bangunan, memperkuat dan melapisi ulang. Bangunan Taman Sari yang ada saat ini merupakan hasil dari konservasi pada tahun 2006. Memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan 57 bangunan di dalamnya, situs Taman Sari yang ada saat ini hanya tersisa 20 bangunan yang dapat dikunjungi dan sebagian bangunannya juga sudah menyatu dengan kompleks perumahan warga atas izin tinggal dari raja.
Bangunan Taman Sari sendiri masih kokoh dan tahan hingga sekarang karena bahannya yang terbuat dari beton dan kapur putih yang didominasi dengan warna putih dan coklat. Nah, jika dilihat secara langsung, bangunan di Taman Sari ini tidak mengikuti gaya joglo tradisional, melainkan mereka memiliki atap yang lebih datar dan dengan dinding yang tebal. Hal ini sendiri disebabkan oleh perencanaan arsitektur Taman Sari yang memang terpengaruh oleh berbagai budaya yang berkembang saat masa pembangunannya. Dengan konsep yang kuat, desainnya mampu menciptakan struktur yang megah dan berfungsi sebagai tempat peristirahatan, meditasi, dan pertahanan. Secara simbolik, Taman Sari dapat diartikan sebagai alat penghubung lahir dan batin antara sultan dengan rakyatnya. Karena air yang telah mengalir melalui komplek Taman Sari dipercaya dapat menyuburkan tanah dan menolak hama tanaman. Adanya konsep wisata yang menyatu ini akhirnya juga meningkatkan pariwisata dan perekonomian warga di sekitarnya. Namun, sebagian lokasi suasananya sudah tidak seindah dan semeriah masa lalu. Ekspektasi pengunjung yang mengharapkan dapat melihat taman air yang dikelilingi kebun bunga sudah tidak dapat dirasakan sepenuhnya di sini. Suasana di sekitar Taman Sari kini lebih ramai dengan aktivitas penduduk lokal dan para pedagang. Meskipun tetap menjadi tujuan wisata utama, banyak pengunjung yang merasa kehilangan nuansa tenang dan asri yang pernah ada. Posisi bangunan wisata yang berada berdampingan dengan pemukiman warga yang cukup padat juga menyebabkan wisatawan lebih sulit menemukan jalan keluar, dan beberapa wisatawan juga merasa bingung karena aksesnya yang kecil dan tidak ada petunjuk jalan yang jelas. Adanya kepadatan antar penduduk dan wisatawan ini tidak hanya berdampak pada sirkulasi, namun juga menimbulkan risiko vandalisme yang sudah terlihat di beberapa titik. Selain itu, kurang adanya signage dan informasi mengenai bangunan atau sejarah juga mempengaruhi sirkulasi alur wisatawan yang datang sehingga menimbulkan kondisi crowded atau menyebabkan kerumunan berlebih sehingga menyulitkan dan membingungkan pengunjung yang lain terutama di area setelah kolam air. Dengan jumlah luas Taman Sari yang sangat besar dan banyak tangga, menurut kami tempat wisata ini juga akan sulit diakses bagi para pengunjung yang sudah berumur atau dalam kondisi tidak terlalu baik karena bentuk bangunan yang naik turun, besar dan tidak adanya ram pembantu. Lalu, mengapa sih kita perlu mengkonservasi Taman Sari? Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata populer kedua setelah Bali dan jantung budaya Jawa membuat objek wisata yang ada di dalamnya menjadi aset budaya yang harus dilestarikan. Salah satunya yaitu Taman Sari. Letak dan posisi kawasan Taman Sari Yogyakarta berada pada jalur wisata budaya di Yogyakarta, menjadikannya kawasan yang menarik untuk dikembangkan. Dengan nilai sejarah dan budaya yang tinggi serta tantangan dalam pelestarian keberlanjutannya, Taman Sari juga memiliki aspek historis, prospek kepariwisataan, dan keunikan lingkungan yang menarik. Taman Sari dulunya merupakan pusat kerajaan Mataram dengan berbagai macam artefak budaya dan bangunan bersejarah. Meski secara keseluruhan kondisi struktural bisa terbilang cukup terawat atau normal dengan kondisi bangunan yang sudah tua, namun tetap membutuhkan perawatan dan pengembangan di beberapa area. Suasana yang indah dan stabilisasi masih harus dikembangkan guna menarik minat wisatawan yang lebih banyak. Restorasi juga dapat dilakukan di area sekitar kolam dengan mengembalikan suasana kebun bunga dan taman air dan di area setelah kolam air. Hal tersebut dilakukan juga guna meningkatkan daya tarik dan memenuhi ekspektasi pengunjung yang datang akan julukan The Water Castle and the Fragrant Garden. Mengkonservasi Taman Sari untuk membangkitkan suasana taman air dan kebun bunga yang indah bukan hanya tentang merawat sebuah tempat. Ini adalah upaya untuk melestarikan sejarah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan ruang yang harmonis antara manusia dan alam. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat memastikan bahwa keindahan Taman Sari akan terus dinikmati oleh generasi mendatang.